Gita Diavani Winata. Saya kelas 5. Saya dari SDN 01 Mojogedang. Saya akan menyampaikan tentang kisah Timun Mas. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di pinggir hutan, hiduplah sepasang suami istri petani. Mereka hidup bahagia. Sayangnya, mereka belum saja dikaruniai seorang anak pun. Setiap hari, mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu hari, mereka beribadah dan berdoa agar segera diberi seorang anak. Seorang raksasa melewati tempat tinggal mereka. Tanpa sengaja, raksasa mendengar doa suami istri itu. Raksasa itu kemudian memberi mereka biji mentimun. "Tanamlah biji ini, nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan," kata sang raksasa. "Terima kasih raksasa," kata suami istri itu berbarengan. "Namun ada syaratnya. Pada usia 17 tahun, anak perempuan itu harus kalian serahkan padaku," sahut raksasa. Suami istri itu sangat merindukan seorang anak. Karena itu, tanpa berpikir panjang, mereka setuju. Sesuai perintah dari sang raksasa, sepasang suami istri itu kemudian menanam biji-biji mentimun. Setiap hari, mereka merawat tanaman yang mulai tumbuh itu dengan sebaik mungkin. Berbulan-bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun berwarna keemasan. Buah mentimun itu semakin lama semakin besar dan berat. Ketika buah itu masak, mereka memetiknya. Dengan hati-hati, mereka memotong buah itu. Betapa terkejutnya mereka. Di dalam buah itu, mereka menemukan bayi perempuan yang sangat cantik. Mereka memberi nama bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang rajin dan cantik. Dalam kesehariannya, dia selalu bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan juga makan sehat dan bergizi, serta tidur tepat waktu. Timun Mas juga anak yang pandai. Selain rajin membantu orang tuanya, dia juga gemar belajar, mudah bergaul, bermasyarakat dengan tetangga. Kedua orang tuanya sangat bangga padanya. Namun, mereka menjadi sangat takut karena pada ulang tahun Timun Mas yang ke-17, sang raksasa akan datang kembali. Raksasa itu menagih janji untuk mengambil Timun Mas. Petani itu mencoba tenang. "Tunggulah sebentar. Timun Mas sedang pergi ke acara hajatan tetangga. Istriku akan memanggilnya," katanya. Petani itu segera menemui anaknya. "Anakku, ambillah ini," katanya sambil menyerahkan sebuah kantung kain. "Ini akan menolongmu melawan raksasa. Sekarang larilah secepat mungkin," katanya. Maka Timun Mas pun segera melarikan diri. Raksasa menunggu cukup lama. Ia menjadi tak sabar. Akhirnya, ia tahu jika telah dibohongi suami istri itu. Dengan amarahnya, ia lalu menghancurkan pondok petani itu dan mengejar Timun Mas ke hutan. Raksasa segera berlari mengejar Timun Mas. Semakin dekat dan semakin dekat, Timun Mas segera mengambil segenggam garam dari kantung kainnya. Lalu, garam itu ditaburkan ke arah raksasa. Tiba-tiba saja, laut yang luas pun terhampar. Raksasa terpaksa berenang dengan susah payah. Timun Mas berlari lagi. Sang raksasa pun hampir berhasil menyusulnya. Timun Mas kembali mengambil benda ajaib dari kantungnya. Diambilnya segenggam cabai. Cabai itu dilemparnya ke arah raksasa. Seketika
pohon dengan ranting dan duri yang tajam memerangkap raksasa. Raksasa berteriak kesakitan, sementara Timun Mas berlari menyelamatkan diri. Namun, raksasa sungguh kuat. Lagi-lagi, ia berhasil meloloskan diri dan mengejar Timun Mas. Maka, Timun Mas pun mengeluarkan benda ajaib ketiga. Ia menebarkan biji-biji mentimun. Seketika, tumbuhlah kebun mentimun yang sangat luas. Raksasa sangat letih dan kelaparan. Ia pun makan mentimun-mentimun yang segar itu dengan lahap. Karena terlalu banyak makan, ia pun tertidur. Timun Mas kembali melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga. Namun, lama-kelamaan tenaganya habis. Lebih celaka lagi karena raksasa terbangun dari tidurnya. Raksasa lagi-lagi hampir menangkapnya. Timun Mas sangat ketakutan. Ia pun melemparkan senjatanya yang terakhir, segenggam terasi udang. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sebuah danau lumpur yang luas terhampar. Raksasa terjerembab ke dalamnya. Tangannya hampir menggapai Timun Mas. Namun, danau lumpur itu menariknya ke dasar. Raksasa panik. "Tolong, tolong aku!" teriak sang raksasa. Timun Mas yang sudah hendak melarikan diri kembali sempat terhenti langkahnya. Ia menoleh ke tengah danau. Hatinya tak tega. Akhirnya, dengan kebaikan hati yang dimilikinya, diambilnya sebatang kayu. Dengan bersusah payah, dijulurkannya kayu itu ke arah sang raksasa. "Pegang kayu ini," pinta Timun Mas. Namun, sang raksasa sudah terlalu panik. Ia terus meronta-ronta. Semakin lama, ia semakin tenggelam. Pada akhirnya, ia pun mati tenggelam. Timun Mas selamat, walaupun dengan hati yang sedih, karena tak berhasil menyelamatkan sang raksasa. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibu Timun Mas senang sekali melihat Timun Mas selamat. "Terima kasih Tuhan, kau telah menyelamatkan anakku," kata mereka gembira. Sejak saat itu, Timun Mas dapat hidup tenang bersama orang tuanya. Mereka dapat hidup bahagia tanpa ketakutan lagi.